Marilah kita ikuti bersama pembacaan kitab atau kajian kitab Nasaihul Ibad yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab. Kepadanya kami persilakan dengan penuh hormat. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa wallah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Al-fahda ila hadratil habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurratil a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Summa jamil arwahi awliya'i wa syuhada'i was salihin wa a'immatir rasyidin wal ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin wa sadatina safiyatil muhaqqiqin aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha thumma ila khususan bil khusus sahibul mu'allif nasahil ibad lil 'alim al-allama asy-syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani ala syarhi bayan lafzi minha bihatil i'lal istimdadil yaumil mi'ad lil alim al-allama asy-syekh al-hafidz Syahabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i anna Allah yu'li darajatihim fil jannah barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah bisirri lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Rabb yang Maha Ghafur yang telah mengumpulkan pada pagi hari ini dalam satu tempat, satu masjid, satu musala yang tidak lain tujuan kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah turunkan rahmat taufik hidayah. Allah bimbing kita semua ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang kau ridhai dunia wal akhirah ya Rabb. Ya Allah, panjangkan usia kami semua dalam taatilah wa taati Rasul. Sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami, yang ada di badan anak istri kami, orang-orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami ya Rabb. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, istiqamah dalam agama. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami salihin wa salihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi agama Islam, nusa dan bangsa. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami ya Rabb, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, lindungi para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, para habaib kami,
para pejuang-pejuang kami yang selalu mengizharkan hak, yang selalu menjelaskan kebenaran, yang selalu menyampaikan kebenaran. Ya Allah, lindungi negeri kami, bangsa kami, tanah air kami Indonesia tercinta ya Rabb, dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan pribadi atau kelompok mereka, dari para pengkhianat bangsa dan negara, dari bangsa-bangsa manapun yang ingin merebut, menjajah, mengambil, menguasai negeri kami Indonesia. Hancurkan mereka semua ya Rabb, porak-porandakan mereka semua ya Allah, hinakan mereka semua ya Rabb, berikan kekalahan, kerugian kepada mereka semua, gagalkan semua rencana jahat buruk mereka, adu antara mereka dengan mereka, saling menjatuhkan, saling membongkar, saling menuduh, saling menuding satu sama yang lainnya. Rahman ya Rahim ya Karim, nasibkan kami semua bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi. Ya Allah, tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in, ulama salafun salihin. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin, jamaah suka yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus sahibul bait yaitu Al-Mukarram Muallim Sanusi, mudah-mudahan berkah Allah SWT, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dadang, begitu juga guru kita Ustaz Muhammad Asmad, Ustaz Mudzan, Ustaz Izul, begitu juga MC kita Ustaz Haji Saib, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ustaz Abdul Rahim, ketua Suka, dan para asatiz, para tokoh masyarakat, para ketua DKM dan Musala yang Al-Faqir hormati, mudah-mudahan semuanya mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Nasuhil Ibad halaman 10. Ada baris di paling bawah, qila li Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fi darain, amin. Ditanya Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim pernah ditanya Pak sama sahabatnya, sama umatnya, sama orang ditanya, ya Nabi Allah Ibrahim, li ayyi syai'in fakhadhakallahu khalila. Ya Nabi Allah Ibrahim, kenapa Allah menjadikan engkau sebagai kekasih? Apa sebabnya ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu kekasihnya? Nggak mungkin Allah menjadikan kekasih kepada seseorang tanpa ada sebab. Pasti ada sebabnya. Kenapa Allah jadikan engkau kekasih? Khalil. Kenapa jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka berkata Nabi Ibrahim, bisalasatil asya. Aku dijadikan kekasih oleh Allah dengan sebabiah 3 perkara. 3 perkara ini apabila dikerjakan akan menjadi kekasih Allah. Jangankan 3, ada 1 amal kita yang diterima oleh Allah, maka kita akan dijadikan oleh Allah kekasihnya. Apalagi 3. Mudah-mudahan 3 kita bisa ngikutin nih. Ya. Yang pertama, ikhtartu amarallahu ta'ala ala amri ghairih. Yang pertama, aku sangat mengutamakan, melebih utamakan perintah Allah daripada perintah yang lain. Aku lebih mengutamakan hukum-hukum Allah daripada hukum-hukum yang lain. Aku lebih mengutamakan undang-undang Allah daripada undang-undang yang lain. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, Nabi Ibrahim sangat taat dan patuh daripada aturan siapapun. Walaupun Nabi Allah Ibrahim hidup di bawah naungan kerajaan Namrud, ya, karena Namrud tidak beriman kepada Allah, undang-undangnya nggak pernah diikutin. Nggak mau Nabi Ibrahim takut. Selama undang-undang itu tidak bersentuhan, tidak berlawanan dengan perintah Allah, Nabi Ibrahim tidak akan mau mengikuti. Karena perintah Allah, siapa orang yang mengikuti perintah Allah pasti akan mulia.
Siapa orang yang mengikuti perintah Allah, tunduk dan patuh atas perintah Allah, pasti akan diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Siapa orang yang membelakangi perintah Allah, mendahulukan perintah manusia, maka dia akan hina. Maka perintah Allah yang diutamakan, karena kita mau balik kepada Allah. Kalau kita nanti ikutin undang-undang atau hukum-hukum selain daripada Allah, nanti di sana ditanyanya gimana tanggung jawabnya. Yang bisa selamat kalau kita nurut sama Allah. Kalau kita nurut sama manusia, selamat gak? Kalau manusia itu mengajarkan kagak benar, ya, undang-undangnya atau hukumnya kagak benar, kita ikuti belangsa. Selama hukum-hukum Allah, jalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim sampai dibakar oleh Raja Namrud karena tidak mau tunduk sama Raja Namrud di dalam kufurannya, di dalam kekufuran. Maka itulah yang menjadikan sebabnya Allah cinta sama Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim siap untuk dibakar. Siap Nabi Ibrahim, nggak takut. Lihat api sudah besar, Nabi Ibrahim tetap mau dilemparin, tetap Nabi Ibrahim, Allah Tuhan kami, kau bukan Tuhannya Namrud. Aku tunduk sama Allah, aku tidak tunduk sama engkau. Ngapain tunduk sama makhluk yang lemah, sementara Allah yang maha gagah ada. Ya. Kalau selama kita hidup taat sama Allah, Allah akan nurut, Allah akan nolong kita. In tansurullah yansur. Pasti orang yang membela agama Allah pasti akan ditolong oleh Allah, pasti dalam kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa maha tamantu bima tawakkalallahu li. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim, aku nggak punya rasa ragu, aku nggak punya rasa bimbang di dalam perkara yang sudah ditanggung jawab oleh Allah. Apa? Rezeki. Allah telah tanggung jawab rezeki. Nabi Ibrahim kagak mikirin, ngapain mikirin rezeki? Rezeki udah ditanggung jawab sama Allah. Rizki anak udah ditanggung jawab, rizki istri udah ditanggung jawab, rizki kita sudah ditanggung jawab. Coba nih di depan kita banyak kan rizki kita? Banyak. Banyak. Contoh tuh, ada yang dari Arab lagi tuh. Iya, ada korma, ya, ada kismis tuh. Belum di rumah belum ada ini. Ada tuh rizki dari Allah, ya. Alhamdulillah Ustaz Asep tuh bawain, Ustaz Haji Asep nih. Masya Allah, paling kita yang dapat tuh. Masya Allah, rizki. Semalam mimpi nggak makan kismis sama korma? Ya kan? Ya Alhamdulillah kita dapat. Ini rizki dari Allah. Ya, kata Nabi Ibrahim, aku nggak ragu-ragu lagi. Kalau perkara yang sudah ditanggung jawab sama Allah, aku yakin. Nah ini nih keyakinan kita nih. Sampai nggak ke situ? Ya, kita yakin rezeki kita ditanggung jawab sama Allah. Yakin, pasti yakin. Tapi terkadang kalau lagi pas turun, ya Allah, usaha lagi merosot, ya Allah, kok gini amat. Padahal kita yakin katanya Allah yang tanggung jawab. Maupun rezeki kita hari ini dapat banyak, dapat sedikit, nggak dapat, itu semua sudah diatur oleh Allah. Wa kullu dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk, bukan manusia aja, makhluk yang ada di bumi, yang jalan, yang merayap, yang jelata, yang ngesot, yang bagaimanapun, yang terbang, yang di air, yang di dalam bumi, rizkinya telah Allah tanggung jawabkan. Allah tanggung jawab. Tenang, asal kita punya yakin. Ada satu kisah Nabi Sulaiman, ya, ngomong sama semut. Nih bahasa semut, nih bahasa semut. Ya. Ya, tapi bukan makoli bukan. Ya. Ini bahasa semut nih Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lihat semut lagi berbaris, lagi bawa makanan. Ditanya sama Nabi Sulaiman, mut, gitu-nya. Lebih ya Nabi Sulaiman, itu lagi bawa apa? Bawa makanan. Buat apaan? Kami ngumpulin makanan. Nanti kalau datang musim dingin, katanya, kami nggak keluar, kami makan. Itu kamu nih semut, satu semut, ya, dalam setahun bisa ngabisin berapa kilo,
berapa gram, berapa ini, kalau korma berapa butir. Semutnya ngomong, ya Nabi Sulaiman, kami satu semut dalam setahun ngabisin 1 butir korma makannya. Ya emang wajar lah, perutnya kecil. Iya, perutnya kecil. Kalau kita korma 7 habis sama kita sendiri. Ini sebut dahtain begitu. Oh, kata Nabi Sulaiman, ya udah, diambil tuh semut, ditaruh. Mut, ente diam di sini. Anak kasih, jangankan baru 1 korma, berapapun korma anak kasih. Anak kaya, Nabi Sulaiman raja kaya, dia semuanya. Nih, ente tinggal tuh 1 korma, kurang anak tambahin. Ditaruh itu semut, ditutupin. Udah setahun, cerita singkatnya, aman Nabi Sulaiman dibuka, itu korma cuman habis setengah. Ditegur sama Nabi Sulaiman, sebut ente bohongin aneh, ente bilang setahun makan 1 butir korma, ini cuma setengah. Apa ente nggak percaya anda bakal kasih anak kaya, baru kata 1 korma, ente mau berapa kilo, mau berapa ini anak kasih, kenapa ente nggak habisin? Ente nggak percaya kemana? Kata semut ngomong gini nih, bahasa semutnya enak benar saudara. Ya Nabi Sulaiman, bukan anak nggak percaya sama ente, anak percaya ente kaya, ente mampu ngasih anak. Hari ini ente ngasih anak, jangankan 1 butir korma, ya, berapa ribu butir korma pun ente mampu. Cuman anak nggak percaya sama ente, apakah ente hidup masih 1 tahun ke depan? Itu yang anak khawatirkan. Umur ente Allah yang punya, kekayaannya itu dititipin sama Allah. Hari ini ente kaya, besok kalau mati kaya apa enggak? Iya. Kalau ente meninggal, coba anak di dalam kotak, katanya saja, bisa mati aneh, nggak makan. Nabi Sulaiman gitu, siapa yang menjamin ente hidup sampai 1 tahun ke depan? Nabi Sulaiman bengong, iya ya. Nabi Sulaiman, siapa yang menjamin umur saya sampai 1 tahun depan? Makanya jangan sombong kita ini dengan umur, ya. Umur nggak tua, nggak muda, ya, nggak sehat, nggak sakit, nggak kaya, nggak miskin. Kalau udah waktunya lewat kita, kalau udah waktunya datang. Nabi Sulaiman diam, iya. Itu kata semut, yang anak pikirkan bukan ente mau ngasih anak, tahu ente kaya bisa ngasih anak, cuman untuk hidup ente sampai 1 tahun depan, anak dikurung di sini nunggu 1 tahun, ente masih hidup nggak sampai 1 tahun. Itu yang anak pikirin. Iya katanya. Makanya ente jangan suka menjamin orang. Tenang, tenang, selama ada saya tenang. Emang itu selamanya hidup? Iya kan? Awas, kita nggak tahu nih umur kita nggak tahu. Siapa yang jamin umur kita sampai besok? Jangankan 1 tahun, ntar sore kita nggak tahu, pulang dari sini nggak tahu. Ya, Masya Allah Pak, umur namanya umur. Ya, maka kata semut itu ya Nabi Sulaiman, makanya anak ngambil setengah. Biasanya anak makan pagi sore, sekarang makannya pagi aja sore enggak. Gitu. Anak ngurang-ngurangin, anak takut ente mati. Nabi Sulaiman diem dah. Tuh, bengong. Itu lihat, ini ilmu. Satu, ilmu tauhid yang diajarkan kepada kita dari semut. Kedua, mengingatkan kita bahwa umur itu rahasia Allah. Kita diingetin bakal mati. Iya ya, kita bakal mati, kata semut. Ingat, kita bakal balik kepada Allah, kita bakal mati. Ntar kalau udah mati kita bawa apaan? Ya, kalau kita mati bagaimana? Makanya ya Allah, ingat semuanya bakal balik kepada Allah, diingetin tuh. Yang ketiga, tawadhu'nya Nabi Sulaiman, walaupun nasihat dari semut dia terima. Tuh. Nasihat dari binatang dia terima. Kan kalau kita pikir, apa sih binatang, semut? Masa nasihatin Nabi, Rasul, Raja? Tapi nggak demikian, karena hatinya bersih. Walaupun seorang raja Nabi Sulaiman, kaya raya, Nabi juga, Rasul juga, sadar Nabi Sulaiman dinasihatin sama semut. Kalau kita, coba kita pikir, nasihatin, ya anak kemarin sore nasihatin gue, begitu. Ya kan, Masya Allah, hati-hati. Kita diajarkan sama Nabi Sulaiman agar kita nerima nasihat dari siapapun. Ya. Yang ketiga, yang terakhir,
wa ma taghadaitu, ya, wa ma asyaitu wa ma taghadaitu illa ma'al dhaifi. Aku tidak senang kalau makan sore hari dan makan pada pagi hari kecuali dengan tamu. Kecuali dengan tamu. Inilah hebat. Nabi Ibrahim tuh tiap hari kalau makan sendiri nggak mau. Panggilin tetangga. Makan. Sini. Diundang tetangga tiap hari. Mau pagi, mau sore, tiap hari diundangin. Nggak bisa makan kalau sendiri. Pasti undang. Ayo makan masak biar banyak. Panggilin. Sini, orang udah pada tahu. Yang lewat, mampir. Suruh masuk. Yang ada di depan, ayo masuk. Makan. Apa adanya makan. Kan kalau kita beda. Kita lagi makan, ada tamu, lari ke belakang. Tamu nggak ada pikiran, kita lagi makan, dia datang. Beda kalau kita. Agak ada pikiran. Nggak ada pikiran. Di waktu jam makan, dia datang lagi. Iya, kalau tamu datang waktu jam makan, kita lagi makan, ajakin. Gitu. Iya, tawarin makan. Orang ini tunjuk. Iya. Ini waktu jam makan, tamu datang, suruh nunggu depan. Bapak lagi makan dulu. Astagfirullah. Tuh tamu bengong, ya Allah dia makan. Hilang berkahnya tuh. Maka dibilang bapak lagi makan dulu, kita suruh tunggu. Dia keluar kembali. Nah, ada apa dulu apa nih? Ya Allah, ajakin makan. Tuh Nabi Ibrahim kayak begitu. Jadi nggak pernah Nabi Ibrahim makan di sore hari atau di pagi hari kecuali ada tamu yang nemenin makannya. Panggil tamu, diundang. Kalau kita tamu yang udah ada, nggak diajak makan. Suruh tunggu. Harusnya kita ajak makan mereka semua. Tamu datang jauh-jauh, apa yang ada kita sugin makannya. Kalau kita diaman, diterim. Pak, kalau kita nih datang tamu nggak diundang, tamu nggak diundang nih, nggak ngasih kabar, itu makan apa adanya. Tapi kalau tamu kita undang, besok makan di rumah saya ya, saya tunggu jam sekian. Misalnya berapa orang? 5, itu makanan penuh. Dibilang 5 nih kita datang, makan untuk 5 orang, Masya Allah pakai makan untuk 20 orang. Makan itu. Saya pernah diundang sama Habib Umar, makan saya berlima. Makan, kita, Masya Allah, itu nasi 1 nampan munjung. Udah kayak munjung, udah kayak gunung gitu. Ayam 2 ekor. 1 nampan 2 ekor. Paha kambing 1. Udah makanan itu. Terus disiapin lagi nasi buat nambahnya. Wah, kita bilang, Masya Allah. Pada saat itu kita datang, janjinya 5 jadi ber-6. Nggak jadi makan, harus masak dulu 1 lagi buat yang 1. Udah itu aja udah cukup. Nggak bisa, ini buat sendiri. Allah, kita makan udah ngap-ngap. Untung saya datang sama anak muda. Dia bilang, ente yang ngabisin. Kita orang tua nggak dah. Makanan kita sedikit, kita habisin. Oh iya. Kagak, udah nggak ada yang berkat. Ya habisnya kalau sisa juga. Ente makan, habisin. Aduh, biar katanya kenyang kita. Makan ente anak muda. Kita jajalin dia. Makan, kita nggak kuat deh makan. Kayak begitu, Pak. Itu. Tapi kalau kita nggak datang, nggak pakai bilang dulu, apa adanya udah, apa adanya segini. Inilah kemampuan kami. Nggak diada-adakan, apa adanya. Tapi kalau kita janji diadakan semua makanan, buah-buahan korma yang ini macam-macam buahnya ada, subhanallah, menyambut tamu kayak begitu ya. Nah ini jadi sifat Nabi Allah Ibrahim. Tiga. Sama enggak ini kebaikannya dengan kita ngajak makan di rumah makan? Ya, sama. Kita nggak dah di rumah. Ya Allah ente datang di rumah kagak masak, udah tenang, restoran banyak, ayo kita makan. Itu lebih asik kayak begitu. Amalin besok. Iya. Kalau nggak undang di grup yuk, anaknya ada rezeki, kita makan yuk, gitu. Di mana kayak makan restoran mana? Yang bagus pulang haji. Iya. Nah lagi. Masya Allah. Kayak begitu tuh makan. Jadi satu sifat Nabi Allah Ibrahim tidak akan tunduk, tunduknya hanya perintah kepada Allah, tidak akan tunduk dengan perintah siapapun. Selama perintah Allah ya dia kerjakan, dan ada aturan manusia tapi sama dengan aturan Allah dia laksanakan. Tapi ada aturan manusia yang bertentangan dengan hukum Allah dia tinggalkan. Utamakan hukum Allah. Yang kedua ya,
Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tidak akan ragu-ragu lagi dengan apa yang telah ditanggungjawabkan oleh Allah. Rizkinya, derajat kita nih Allah yang tanggung jawab. Pengaruh kita jadi ulama, Allah yang tanggung jawab. Ada ulama tanggung pengaruhnya cuma satu kampung, ada yang sampai beberapa kampung, ada yang satu kota, ada yang berapa kota, ada yang berapa daerah masuk ke provinsi, ada yang satu negara, ada yang bahkan dunia. Itu semua kehendak Allah. Itu udah Allah yang tanggung jawab, nggak usah kita syirik, nggak usah kita bingung. Allah yang tanggung jawab. Makanya kalau udah gitu jodoh kita, Allah yang tanggung jawab. Ada yang orang berjodoh dari dulu sampai sekarang satu mulu, nggak jadi masalah. Ada yang dua, satu, ya, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang kagak kawin sama sekali sampai mati. Kesian gitu. Itu semua kehendak Allah. Yang ketiga, sifat Nabi Allah Ibrahim tidak akan makan pagi dan sore kecuali harus dengan hamu. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa ya melaksanakannya, kita bisa mengamalkan. Insya Allah kita akan menjadi kekasih Allah SWT. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.